Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, bagus, hadir semua ya. Nah, baiklah, sebelum proses pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, menundukkan kepala. Semoga proses belajar ini dapat berjalan dengan baik sampai terakhir nanti ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum proses pembelajaran dimulai, kalian persiapkan dulu peralatan pembelajaran kalian sebagai pendukung ya, karena dengan adanya peralatan belajar sebagai pendukung, maka proses pembelajaran kalian akan berjalan dengan lancar. Apalagi kalian dapat belajar dari rumah ya, kemudian kalian sudah ada bukunya, jadi kalian sudah bisa membaca-baca buku tersebut ya, sehingga materi ini dapat menimbulkan respon timbal balik antara siswa dan guru, antara guru dan siswa. Paham anak-anak? Oke. Baiklah. Di minggu lalu kita belajar mengenai tentang seni pertunjukan suara. Nah, itu Bapak sudah menerima beberapa video dari kalian, yaitu video mengenai tentang lagu Solerang, itu sudah Bapak nilai. Kemudian Bapak juga ada mengirimkan video lagu yaitu Kulit Hitam. Itu kalian pahami, kalian pelajari unsur-unsur bernyanyi yang baik itu seperti apa, kemudian nadanya seperti apa. Nanti Bapak akan minta video kamu bernyanyi dan akan Bapak masukkan ke dalam penilaian harian kalian. Oke? Nah, masih tentang pertunjukan suara, itu di halaman 81 sampai 83 itu banyak sekali lagu-lagu daerah Riau ya. Mulai dari lagu Jaka Lanteng, kemudian Gunung Banang, Musalma ya, Selendang Delima, Mega Mendung, Anak Kala, Mas Mira, Bukit Timbalan. Nah di sini ya, coba Bapak akan menyanyikan lagu dari Muslama ya. Ahai sayang Musalma, memakai sambung. Ahai turun ke sawah, turun ke sawah, menanam padi. Ahai turun ke sawah, turun ke sawah, menanam padi. Ahai hendak dijual, hendak dijual ke pekan lama. Emas sekoyan dapat kupikul, aku tak sanggup menanggung budi. Emas sekoyan dapat kupikul, aku tak sanggup menanggung budi. Nah, itu salah satu bentuk dari bait lagu Musalma, yaitu halaman 82 nomor 5. Nah, nanti kalian akan pelajari itu sendiri melalui YouTube yang akan Bapak kirim ya. Paham anak-anak? Oke, kalau udah paham, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pertunjukan Lamut Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indragiri Hilir itu adalah suatu kabupaten yang ada di Provinsi Riau ini, ya kan? Letaknya di Tembilahan. Nah, secara garis besar yang menempati Indragiri Hilir itu adalah suku Melayu, tetapi banyak sekali suku-suku yang melakukan migrasi ke wilayah Indragiri Hilir, salah satunya Tembilahan.
Nah, migrasi yang dilakukan oleh suku-suku lain di Indragiri Hilir itu membawa pengaruh besar terhadap budaya. Salah satunya adalah suku Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, di sini kesenian yang ada di Kalimantan Selatan tersebut sudah tersebar di Indragiri Hilir itu. Salah satunya adalah budaya Lamut. Nah, apa itu Lamut? Nah, nanti kita akan bahas apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan Lamut. Nah, kesenian yang ada di Indragiri Hilir ini terpengaruh oleh migrasi dari suku-suku lain, sehingga Indragiri Hilir itu tidak terkenal hanya dari suku lainnya saja, tapi juga terkenal dari suku-suku lainnya. Nah, seiring perkembangan zaman, maka perkembangan yang terjadi mengenai tentang adat budaya di Indragiri Hilir itu cukup pesat sekali. Nah, kita bahas ya. Salah satunya adalah asal-usul dari Lamut. Nah, jika dilihat dari bentuknya, Lamut itu termasuk dari kategori sastra lisan naratif, hampir menyerupai tentang pewayangan Jawa. Nah, mungkin tokoh-tokohnya juga ada yang menyerupai mengenai tentang tokoh-tokoh pewayangan Jawa. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, bentuk Lamut itu terdiri dari kata dan lagu. Nah, beredar secara lisan dan menceritakan suatu kisah. Selain naratif, Lamut juga masuk dalam kategori mitos yang ceritanya tersebut harus dipercaya. Nah, mitos itu sendiri adalah suatu cerita yang harus dipercaya dari turun-temurun, dari nenek moyang kita dulu, kemudian diceritakan ke saudara-saudara, ke anak-anak kita, dan menjadilah suatu kepercayaan bagi mereka. Nah, selanjutnya cerita-cerita tersebut biasanya diambil dari masa lalu berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa itu. Nah, misalnya penciptaan dunia, musim, hewan, dan tumbuhan, serta berbagai peristiwa sejenis lainnya. Nah, di sini penciptaan dunia itu seperti apa bentuknya? Siapa menciptakan dunia? Awal pertama kali dunia itu dibentuk seperti apa? Siapa penghuninya? Ya kan? Nah, di sini di Lamut akan diceritakan itu sendiri. Ya, awal pertama kali dunia itu diciptakan. Siapa penghuninya, siapa penciptanya, siapa yang tinggal di sana. Nah, sehingga hal-hal tersebut dapat kita terima dari keturunan-keturunan selanjutnya, ya. Nah, adapun juga di sini tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Lamut itu antara lain adalah Lamut, ya, ialah tokoh utama sekaligus sebagai tokoh yang menjadi sentral cerita, menjadi pusat. Dalam artian dia adalah pemeran utamanya, ya, Lamut itu sendiri. Kemudian ada lagi namanya karakter tokoh ini dapat disamakan dengan Semar dan cerita pewayangan. Nah, Kasanmandi yang disamakan dengan Arjuna, Galuh disamakan seperti Sinta, Sultan Aliuddin disamakan seperti raksasa yang dinamakan dengan Rahwana. Selanjutnya Labai Puranta serupa dengan Gareng. Kemudian Anggasina disamakan dengan Petruk. Setelah itu Palingga Purba disamakan dengan Cepot serta tokoh-tokoh lainnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwasannya ya tokoh-tokoh Lamut tersebut hampir menyerupai yaitu tokoh-tokoh pewayangan Jawa. Nah, pertunjukan Lamut itu ada dua versi. Yang pertama yaitu Lamut Batatamba dan Lamut Baramian. Nah, Lamut Batatamba ini merupakan pementasan Lamut yang berfungsi sebagai pengobatan. Misalnya ada anak yang sakit bertahun-tahun, kemudian melakukan ritual Lamut, sehingga dengan adanya ritual tersebut anak itu dapat disembuhkan, ya. Tetapi dengan konteks seperti salah satunya adalah syarat-syarat yang digunakan untuk pementasan Lamut di dalam pengobatan itu banyak sekali. Mungkin ada sesajen, ya, seperti kemenyan, kemudian beras kuning, garam, kelapa utuh, gula merah, sepasang benang, jarum. Nah, kemudian dilakukanlah ritual Lamut dengan dipanggilkan roh-roh halus. Nah, jadi pementasan Lamut tersebut tidak sembarangan. Kenapa? Karena di sini pementasan Lamut di dalam pengobatan itu sendiri sangat sulit. Kenapa? Karena mengikut sertakan roh-roh halus. Kita tahu sendiri, kalau namanya pementasan dengan menggunakan roh-roh halus, otomatis kita memanggil para lelembut, ya, untuk ikut ambil bagian dari pementasan itu sendiri. Tapi ya kita sebagai orang awam kok bisa seperti itu? Ya bisa, karena berat. Karena mengapa? Karena itu adalah ritual mereka yang sebelumnya sudah mereka lakukan dari tahun ke tahun.
dari zaman ke zaman. Ya, paham? Nah, kemudian di sini lagi tidak lupa juga setelah selesai acara tersebut dilakukan namanya doa selamat, pembacaan doa mungkin supaya agar yang sakit ini dapat sembuh dan kemudian sakitnya tidak kembali lagi. Tuh. Nah, kemudian lagi lamun baramian merupakan pertunjukan lamun yang digelar untuk mengisi acara perkawinan, syukuran, khitanan dan untuk tujuan hiburan lainnya. Nah, jadi di sini ada versi yang untuk hiburan, ada versi untuk penyembuhan. Nah, jadi di sini lamun yang versinya untuk hiburan itu seperti syukuran, perkawinan, khitanan dan untuk tujuan hiburan lainnya. Nah, lamut mempunyai beberapa fungsi baik dalam hubungan dengan kebudayaan dan tradisi maupun bagi masyarakat. Nah, fungsi lamut dalam masyarakat antara lain sebagai media dakwah Islam, ya, ataupun pesan pemerintah terhadap masyarakat sebagai hiburan, sebagai ritual tolak bala atau ritual untuk kesembuhan dan sebagai media pendidikan. Ya, ini salah satunya media pendidikan. Dengan adanya materi lamut, kita dapat mengetahui oh ternyata tidak hanya suku Melayu saja yang punya budaya yang ada di Indragiri Hilir ini, tapi suku lain seperti Banjar juga ikut serta di dalam budaya Riau yang sangat luas ini. Paham? Nah, di sini juga sebagai alat pengesahan kebudayaan dan sebagai alat pemaksa pemberlakuan norma masyarakat dan alat pengembalian masyarakat. Nah, berarti sangat bagus sekali lamun ini ya pementasannya. Mudah-mudahan di lain waktu kalau seandainya kita bisa melihat langsung budaya lamun itu seperti apa, nah di situ kita bisa mencari sebenarnya apa yang dimaksud dengan lamun itu. Ya, tapi melalui penjabaran yang Bapak sampaikan ini, mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti apa itu lamun. Ya, paham anak-anak? Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan kirimkan video pembelajaran mengenai tentang lamun itu seperti apa kalian pahami. Ya, tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.